Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah Kiai Ahmad, sosok yang sangat dihormati oleh seluruh warga. Setiap malam, masjid desa menjadi saksi pengajian yang diadakan oleh Kiai Ahmad, di mana jamaah dari berbagai usia berkumpul untuk mendengarkan ceramahnya. Suara Kiai yang tenang dan bijaksana selalu mampu menarik perhatian. Selain itu, pengajian ini menjadi momen berharga bagi warga untuk mendalami agama dan memperkuat tali persaudaraan. Namun, di balik suasana damai ini, Kiai Ahmad mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Jamaahnya, meski tampak patuh dan serius mendengarkan, menyimpan misteri yang belum terungkap. Para jamaah ini selalu hadir, seolah tidak pernah absen, tetapi ada aura aneh yang mengelilingi mereka. Kiai Ahmad, yang dikenal dengan ketajaman instingnya, merasa ada yang tidak beres dan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya mereka. Setiap kali Kiai Ahmad mengadakan pengajian, dia merasa ada keanehan yang menggelitik rasa penasarannya. Jamaahnya selalu terlihat sama, berpakaian rapi dan mematuhi semua aturan yang ditetapkan. Namun pandangan mereka terkadang kosong, seolah tidak sepenuhnya hadir di dunia nyata. Kiai Ahmad memperhatikan bagaimana mereka tidak pernah terlibat dalam obrolan ringan sebelum atau sesudah pengajian. Meskipun mereka selalu duduk rapi, ada aura misterius yang menyelimuti mereka. Dalam hati, Kiai Ahmad mulai bertanya-tanya, apakah ada yang ingin mereka sembunyikan? Apakah mereka memiliki tujuan lain selain sekadar mendengarkan ceramah? Setiap kali dia memandang wajah-wajah itu, ada perasaan aneh yang muncul, seolah mereka menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Rasa ingin tahunya semakin mendalam, dan dia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Suatu malam, saat pengajian berlangsung, Kiai Ahmad merasakan suasana yang berbeda. Suara hembusan angin di luar masjid terdengar lebih keras, dan lampu-lampu yang redup seolah bergetar. Dia mulai mendengar bisikan lembut di telinganya, seolah ada yang memanggil namanya. Di tengah ceramahnya, beberapa jamaah tiba-tiba bergetar, seperti terpengaruh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rasa curiga semakin menguat, dan Kiai Ahmad merasa ada yang aneh dengan jamaahnya. Ketika dia menatap mereka satu persatu, dia merasa seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka semua adalah makhluk yang berbeda dari apa yang dia kenal? Pikiran-pikiran ini terus berputar di benaknya, menambah rasa penasaran dan ketegangan yang menggelayuti malam itu. Kiai Ahmad, yang dikenal cerdas dan penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Dia mulai memperhatikan perilaku jamaahnya dengan lebih seksama. Setiap kali pengajian selesai, dia memperhatikan mereka meninggalkan masjid dengan cara yang sama. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara atau bersosialisasi dengan warga lainnya. Dia mulai mencatat beberapa kejadian aneh yang terjadi selama pengajian. Misalnya, ada saat-saat tertentu ketika beberapa dari mereka terlihat melamun, seolah-olah terjebak dalam pikirannya sendiri. Kiai Ahmad merasa ada yang aneh dengan interaksi mereka, atau lebih tepatnya, kurangnya interaksi dengan dunia luar. Dia pun mulai bertanya-tanya, apakah mereka menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkapkan? Keinginan untuk mengetahui kebenaran semakin menggebu-gebu dalam dirinya, mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya jamaah-jamaah ini. Suatu pagi, Kiai Ahmad bertemu dengan Bu Siti, seorang tetangga yang dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Setelah mengobrol ringan, Kiai Ahmad memberanikan diri untuk bertanya tentang jamaahnya yang aneh. Bu Siti terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan mulai menceritakan mitos tentang kuntilanak yang sering beredar di desa. Dia menjelaskan bahwa kuntilanak adalah arwah penasaran yang sering muncul di malam hari dan biasanya tidak berbahaya, tetapi bisa membuat ketakutan bagi yang tidak tahu. Kiai Ahmad merasa merinding mendengar cerita itu. Apakah mungkin jamaahnya adalah kuntilanak? Dia merasa ragu dan bingung.
Pikiran ini terus mengganggu dirinya, dan dia mulai meragukan semua yang dia lihat selama ini. Apakah benar ada makhluk halus yang bersembunyi di balik wajah-wajah jamaahnya? Pertanyaan ini semakin mendesak dan menuntut jawaban. Ketidakpastian dan rasa ingin tahunya semakin meningkat. Suatu malam, setelah pengajian, Kiai Ahmad memutuskan untuk mengintip jamaahnya. Dengan hati-hati, dia menunggu hingga semuanya pergi, lalu mengintip dari jendela masjid yang gelap. Dia menyaksikan pemandangan yang tidak terduga. Beberapa jamaah berdiri di luar, berbisik satu sama lain, dengan suara lembut dan aneh. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melayang sedikit di atas tanah, dan Kiai Ahmad terkejut. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang dan hampir pingsan melihat pemandangan itu. Di tengah kegelapan malam, dia menyaksikan mereka bertransformasi, memperlihatkan bentuk asli mereka yang menyeramkan. Kiai Ahmad berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari tahu lebih banyak, tetapi rasa takut dan penasaran berperang di dalam hatinya. Setelah menyaksikan kejadian itu, Kiai Ahmad merasa terjebak dalam dilema. Dia tidak bisa mengabaikan apa yang dia lihat. Dalam ketakutannya, dia beranikan diri untuk mendekati salah satu dari mereka yang ia kenal sebagai Rara. Ketika dia mendekat, Rara tersenyum lembut, seolah tahu apa yang ada dalam pikirannya. "Kami bukan mau menakut-nakuti, Kiai," ujarnya dengan suara yang lembut dan menenangkan. Dia menjelaskan bahwa mereka semua adalah kuntilanak yang mencari kedamaian dan pengetahuan tentang agama. Rara menceritakan bagaimana mereka terperangkap dalam dunia ini karena kisah tragis yang menimpa mereka. Kiai Ahmad tertegun mendengar pengakuan itu. Dia tidak pernah mengira bahwa makhluk yang selama ini dianggap menakutkan ternyata memiliki cerita dan emosi yang dalam. Rasa simpati mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun ketakutan masih menyelimuti pikiran, situasi semakin tidak terkendali saat beberapa jamaah kuntilanak lainnya muncul dan menunjukkan wujud asli mereka. Suasana di dalam masjid yang sebelumnya damai mendadak berubah menjadi mencekam. Warga desa yang sebelumnya tidak tahu apa-apa kini terkejut melihat kenyataan yang terungkap di depan mata. Beberapa dari mereka berteriak ketakutan, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Kiai Ahmad berusaha menenangkan semua orang, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan. Di tengah kekacauan itu, Rara mencoba berbicara, meminta agar warga tidak takut dan menjelaskan niat baik mereka. Namun, sulit untuk menghilangkan kengerian yang telah terukir dalam benak warga. Kiai Ahmad merasa terjebak, tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Dia harus segera menemukan cara untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan keadaan menjadi normal. Dalam kekacauan itu, Kiai Ahmad memutuskan untuk berbicara langsung dengan Rara dan kuntilanak lainnya. Dia mengajak mereka untuk menjelaskan situasi kepada warga desa. Rara dengan penuh keberanian berdiri di depan kerumunan dan mulai menceritakan kisah tragis yang membuat mereka terjebak dalam dunia ini. Dia menjelaskan bahwa mereka bukan makhluk jahat, melainkan jiwa yang terluka dan mencari pengertian. Rara bercerita tentang bagaimana mereka selalu mengikuti ajaran agama, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan tenang. "Kami ingin belajar, Kiai. Kami ingin menemukan kedamaian," ujarnya dengan harapan. Kiai Ahmad merasa terharu mendengar pengakuan itu. Dia melihat kesedihan di mata Rara dan mulai memahami betapa pentingnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah dan belajar. Rara melanjutkan ceritanya, menggambarkan bagaimana dia dan teman-temannya terjebak dalam keadaan ini. Dulu, dia adalah seorang wanita biasa yang hidup di desa, tetapi suatu insiden tragis membuatnya kehilangan nyawa. "Kami tidak bisa pergi, Kiai.
Kami terjebak di antara dua dunia, katanya dengan suara penuh emosi. Rara menceritakan tentang rasa sakit dan penyesalan yang mereka rasakan. Mereka ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu, tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kiai Ahmad merasakan betapa dalamnya luka yang mereka alami. Dia mulai menyadari bahwa kuntilanak bukanlah musuh, melainkan makhluk yang membutuhkan pengertian dan bimbingan. Dia merasa tersentuh oleh kisah mereka dan mulai bertekad untuk membantu mereka, meskipun jalan yang harus dilalui tidaklah mudah. Kiai Ahmad tertegun mendengar kisah Rara. Dia tidak pernah mengira bahwa makhluk yang selama ini dianggap menakutkan ternyata memiliki latar belakang yang menyedihkan. Rasa simpati dan empati mulai mengisi hatinya. Di satu sisi, dia merasa bingung, tetapi di sisi lain, dia merasa terdorong untuk membantu. "Bagaimana saya bisa membantu kalian?" tanya Kiai Ahmad penuh ketulusan. Rara mendengar pertanyaan itu, mengungkapkan harapan mereka untuk mendapatkan bimbingan dan belajar tentang agama. Mereka ingin memahami nilai-nilai spiritual dan mencari jalan menuju kedamaian. Kiai Ahmad merasa beban tanggung jawab yang berat, tetapi dia tahu bahwa dia harus melangkah maju. Dia melihat potensi dalam diri kuntilanak dan merasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari komunitas jika diberikan kesempatan. Setelah merenung, Kiai Ahmad memutuskan untuk menerima Rara dan jamaah kuntilanak lainnya. Dia merasa bahwa setiap makhluk, tidak peduli latar belakangnya, berhak untuk belajar dan mendapatkan kesempatan kedua. Dengan penuh keberanian, dia mengumumkan kepada warga desa bahwa kuntilanak akan menjadi bagian dari pengajian. "Mereka juga ingin belajar seperti kita," ujarnya, berharap dapat meredakan ketegangan. Meskipun banyak yang skeptis dan ragu, ada juga yang mulai menunjukkan dukungan. Perlahan, suasana yang tegang mulai mereda. Kiai Ahmad merasa lega, tetapi tantangan baru justru mulai muncul. Dia harus membuktikan kepada warga bahwa kuntilanak bisa berubah dan berkontribusi positif di tengah masyarakat. Meskipun Kiai Ahmad telah membuat keputusan untuk menerima kuntilanak sebagai bagian dari jamaah, dia merasakan dilema yang mendalam. Di satu sisi, dia percaya pada nilai-nilai toleransi dan pengertian, tetapi di sisi lain ada rasa takut yang masih membayangi. Dia tahu bahwa tidak semua warga desa akan setuju dengan keputusannya. Beberapa dari mereka mungkin akan merasa terancam atau tidak nyaman dengan kehadiran kuntilanak di tengah mereka. Kiai Ahmad berjuang untuk menemukan keseimbangan antara menjalankan ajaran agama dan menghadapi kenyataan hidup yang penuh tantangan. Dia merasa beban tanggung jawab yang besar untuk mengedukasi warga desa tentang keberadaan kuntilanak dan membantu mereka memahami bahwa makhluk ini juga memiliki hak untuk mencari kedamaian. Dalam hatinya, dia berharap agar keputusan ini akan membawa kebaikan bagi semua pihak. Dalam pencarian jawaban dan bimbingan, Kiai Ahmad mendapatkan petunjuk untuk mengunjungi alam gaib. Dia ingin memahami lebih dalam tentang kuntilanak dan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu mereka. Dengan penuh keberanian, dia melakukan ritual khusus untuk memasuki alam gaib. Di sana, dia bertemu dengan berbagai makhluk halus lainnya yang memberikan wawasan tentang dunia mereka. Pengalaman ini sangat menakjubkan dan mengubah pandangannya tentang makhluk gaib. Dia belajar bahwa banyak dari mereka terperangkap karena kesalahan atau ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Kiai Ahmad merasakan kedamaian dalam jiwa mereka dan bertekad untuk menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dia menyadari bahwa pemahaman dan toleransi adalah kunci untuk menciptakan harmoni di antara dua dunia ini. Selama kunjungannya ke alam gaib, Kiai Ahmad bertemu dengan seorang guru spiritual yang dikenal bijaksana. Guru itu menuntunnya melalui perjalanan spiritual yang mendalam, membimbingnya untuk memahami esensi dari keberadaan kuntilanak. Mereka adalah jiwa yang terluka, Kiai. Mereka mencari pengertian dan pengampunan, kata guru itu.
Kiai Ahmad mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan pentingnya menerima perbedaan dan memberikan kesempatan kepada semua makhluk. Dia belajar bahwa tidak semua kuntilanak jahat. Banyak dari mereka hanya ingin mengatasi rasa sakit dan mencari jalan kembali ke kedamaian. Pengalaman ini memberikan pencerahan bagi Kiai Ahmad, membantunya untuk mengatasi ketakutan dan keraguannya. Dia kembali ke dunia nyata dengan pemahaman baru dan tekad untuk membantu kuntilanak. Setelah kembali, Kiai Ahmad merasa terinspirasi untuk menyampaikan pesan moral kepada warga desa. Dia mengadakan pengajian khusus, di mana dia menceritakan pengalamannya di alam gaib dan pelajaran yang dia dapatkan. Kita semua memiliki luka dan kesalahan di masa lalu. Kita harus belajar untuk mengampuni dan menerima satu sama lain, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa kuntilanak juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk mencari pengetahuan dan kedamaian. Dia berharap agar warga desa bisa membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima perubahan ini. Meski ada skeptisisme di antara warga, beberapa dari mereka mulai menunjukkan minat dan siap mendengarkan. Kiai Ahmad percaya bahwa dengan waktu, mereka akan belajar untuk memahami dan menerima keberadaan kuntilanak. Dengan semangat baru, Kiai Ahmad kembali ke masjid untuk mengadakan pengajian bersama kuntilanak. Dia mengundang Rara dan jamaah kuntilanak lainnya untuk bergabung. Momen ini sangat emosional, di mana Rara dan yang lainnya duduk berdampingan dengan warga desa. Kiai Ahmad memimpin pengajian dengan harapan agar semua orang bisa saling mendengarkan dan belajar dari satu sama lain. Rara berbagi cerita dan pengalaman hidupnya, menjelaskan bagaimana dia ingin menjadi bagian dari komunitas. Suasana di masjid mulai terasa lebih hangat, dan beberapa warga desa mulai merasakan simpati terhadap kuntilanak. Mereka mulai berbicara satu sama lain, menghapus stigma yang selama ini ada. Kiai Ahmad merasa optimis bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif bagi desa. Pengajian bersama antara manusia dan kuntilanak menjadi sebuah peristiwa yang unik. Setiap minggu, mereka berkumpul untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kiai Ahmad mengajarkan nilai-nilai agama, sementara kuntilanak berbagi kisah mereka dan pelajaran yang mereka dapatkan dari kehidupan setelah kematian. Suasana pengajian semakin hidup, dan banyak dari warga desa yang merasa terinspirasi. Mereka mulai melihat kuntilanak bukan sebagai makhluk menakutkan, tetapi sebagai teman yang memiliki cerita dan pengalaman berharga. Kiai Ahmad merasa bangga melihat perubahan ini, dan dia bertekad untuk terus membangun jembatan antara dua dunia. Bersama-sama, mereka menciptakan ruang di mana semua orang bisa belajar dan tumbuh. Meski banyak warga yang mulai menerima kuntilanak, masih ada beberapa yang skeptis dan merasa tidak nyaman. Mereka khawatir akan efek negatif yang mungkin ditimbulkan. Kiai Ahmad berusaha menjelaskan bahwa kuntilanak juga ingin belajar dan memperbaiki diri. Dia mengundang mereka untuk ikut serta dalam pengajian, berharap bisa merubah pandangan mereka. Dalam beberapa kesempatan, warga skeptis tersebut diundang untuk mendengarkan langsung kisah kuntilanak. Secara perlahan, beberapa dari mereka mulai terbuka dan melihat sisi lain dari kuntilanak. Kiai Ahmad merasa lega melihat adanya perubahan sikap, meskipun perjalanan untuk mencapai penerimaan total masih panjang. Dia percaya bahwa dengan kesabaran dan pengertian, semua orang akan bisa hidup berdampingan. Seiring berjalannya waktu, jamaah kuntilanak mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Mereka berusaha keras untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Ahmad. Rara dan teman-temannya aktif berpartisipasi dalam kegiatan masjid, membantu dan berkontribusi dalam berbagai acara. Warga desa yang awalnya ragu mulai melihat perubahan positif dalam diri kuntilanak. Mereka menjadi lebih terbuka dan ramah, serta mulai berinteraksi dengan warga lainnya. Kiai Ahmad merasa bangga melihat transformasi ini.
Dia menyadari bahwa penerimaan dan cinta bisa mengubah hidup seseorang, bahkan jika mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Dia bertekad untuk terus mendampingi mereka dalam perjalanan ini. Kehidupan di desa mulai berubah. Suasana yang sebelumnya tegang kini menjadi harmonis. Warga desa dan kuntilanak hidup berdampingan, saling mendukung dan belajar dari satu sama lain. Mereka mulai mengadakan acara bersama, seperti bazar amal dan pengajian terbuka untuk seluruh masyarakat. Kiai Ahmad merasa bahagia melihat kedamaian ini. Dia percaya bahwa semua makhluk, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, bisa hidup dalam harmoni jika diberikan kesempatan dan pengertian. Kehidupan desa yang dulunya penuh ketakutan, kini berubah menjadi komunitas yang saling menghargai dan mencintai. Kiai Ahmad bertekad untuk menjaga keharmonisan ini dan terus menjadi jembatan antara dua dunia. Kiai Ahmad menjadi simbol persatuan antara manusia dan kuntilanak. Dia terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan pengertian. Dengan dukungan Rara dan kuntilanak lainnya, dia mengadakan seminar dan diskusi untuk menyebarkan pesan ini lebih luas. Masyarakat mulai memahami bahwa keberadaan kuntilanak tidak perlu ditakuti, tetapi sebaliknya, mereka bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kiai Ahmad merasa bangga bisa membantu kedua belah pihak untuk saling mengenal dan memahami. Dia melihat betapa besar kekuatan cinta dan pengertian dalam mengubah perspektif orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat yang tak pernah padam, Kiai Ahmad bertekad untuk melanjutkan misinya. Desa mengadakan perayaan tahunan untuk merayakan persatuan antara manusia dan kuntilanak. Acara ini dihadiri oleh semua warga desa, termasuk kuntilanak. Mereka mengadakan pertunjukan seni dan budaya, serta berbagi makanan khas. Suasana penuh keceriaan, tawa, dan kebahagiaan. Kiai Ahmad merasa terharu melihat semua orang bersatu, merayakan keberagaman yang ada. Rara dan kuntilanak lainnya tampil dengan penampilan yang menghibur, menunjukkan bahwa mereka juga bisa berkontribusi dalam kebahagiaan desa. Perayaan ini menjadi momen bersejarah, di mana semua orang merasa seperti satu keluarga besar. Kiai Ahmad berdoa agar momen ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih harmonis dan penuh cinta. Dalam penutupan acara, Kiai Ahmad berbagi pesan yang mendalam untuk generasi mendatang. Dia mengingatkan semua orang tentang pentingnya toleransi dan penerimaan. Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Jangan biarkan ketakutan memisahkan kita. Mari kita saling menghargai dan belajar dari satu sama lain, ujarnya dengan penuh semangat. Dia berharap agar pesan ini bisa diwariskan kepada anak cucu mereka, sehingga generasi mendatang akan tumbuh dalam lingkungan yang saling mendukung. Semua warga desa, termasuk kuntilanak, mendengarkan dengan seksama, merasa terinspirasi untuk terus menjaga persatuan dan keharmonisan. Kiai Ahmad yakin bahwa dengan cinta dan pengertian, masa depan akan menjadi lebih baik bagi semua. Cerita ini berakhir dengan Kiai Ahmad yang merenungkan perjalanan unik yang telah dilalui. Dia merasa bersyukur atas pelajaran yang didapat dari kuntilanak dan bagaimana mereka telah mengubah hidupnya. Dalam pikirannya, dia menyadari bahwa setiap makhluk, tidak peduli latar belakang atau keadaan, memiliki nilai dan hak untuk hidup dalam kedamaian. Kiai Ahmad bertekad untuk terus menjadi jembatan antara dua dunia, membantu orang-orang untuk memahami bahwa cinta dan pengertian adalah kunci untuk menciptakan harmoni. Dengan senyuman di wajahnya, dia melanjutkan langkahnya sebagai pemimpin spiritual yang bijaksana, siap untuk menghadapi tantangan baru dan menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Dan di desa kecil itu, kehidupan terus berjalan, penuh warna dan keindahan, di mana manusia dan kuntilanak hidup berdampingan dalam kedamaian.